Halo teman-teman. Jadi hari ini saya mau bahas soal power saving mode di Tiggo 8 CSH ya. Jadi kemarin ada yang nanya, mobilnya bisa di charge pakai mesin terus nggak? Jadi nggak usah pakai charging dari luar. Nah, di Tiggo 8 CSH ini ada fitur kita bisa pilih di sini ya. Jadi power saving mode ini, yang ini, maaf kalau agak silau, power saving mode. Nah, di sini ada beberapa mode. Jadi ada initial, smart, dan force. Untuk sehari-hari dari buku manual sih disarankan pakai yang smart saja. Jadi dia mobil akan mengatur sendiri kapan dia hidupin mesin untuk ngecas baterai, kapan dia pakai pure EV. Jadi itu semua mobil yang ngatur. Nah, kalau mode inisial ini dia ini default mode dari pabrik. Jadi tulisannya, penjelasannya sih hanya seperti itu ya. Jadi mungkin ketika awal delivery ya. Nah, lalu ada satu lagi mode force mode. Nah, force mode ini dia mode yang memprioritaskan charging lah istilahnya ya. Jadi kalau di sini dijelasin kalau rute kita banyak melewati daerah yang pegunungan atau daerah yang trafiknya padat, nah kita bisa atur. Jadi dia akan memforce mesin untuk hidup dan mengecharge si baterai, dan kita bisa set mau nilainya berapa, dari 30 sampai 80% limit maksimalnya. Jadi kalau kita set 30, kalau biasa kan di mode smart dia biasanya sekitar 28 gitu ya, 28%, nanti mesinnya akan mati dan balik ke EV lagi. Kalau di force mode dia bisa kita atur, jadi dia mesinnya akan mencharge sampai ke 30 atau angka berapapun yang kita set dengan maksimalnya di 80%. Jadi kasarnya ini si mesin akan menjadi genset lah ya. Tapi dengan syarat kondisi mobil berjalan. Jadi kalau mobilnya berhenti, mesinnya juga mati. Nah, nilai minusnya adalah karena mesin akan hidup terus ketika mobil jalan, fuel ekonominya akan menurun. Jadi ya mesin akan jadi genset kan di sepanjang perjalanan. Jadi otomatis konsumsi BBM-nya akan bertambah. Cuman kemarin sih saya sempat ngetes bentar, penurunannya sebenarnya nggak terlalu signifikan selama kita nggak ugal-ugalan lah ya. Maksudnya kita banyak kaki ya, banyak ngegas dalam. Kalau kita jalan santai 40-50 dalam kota, itu DMID sih masih sekitar belasan besar ya. Kalau combine itu masih sekitar 20-an something. Kalau untuk yang di sini kan ada ininya ya, apa namanya, MID penunjuk konsumsi bahan bakar. Nah itu masih di belasan dan 17, 18. Sementara untuk kombinasinya masih di atas 20. Oke, nah jadi nanti sekarang saya akan cobain kita pakai force mode. Kita ambil di 80 aja, nggak apa-apa, maksimal. Lalu kita lihat nanti bisa ngecharge sampai berapa sepanjang perjalanan saya. Mungkin perjalanan sekitar setengah jam lah ya, nggak sampai. Posisi baterai saat ini 34%. Jadi kita lihat nanti setelah perjalanan sekian menit berapa banyak dia dapat ngecharge baterainya. Dan ini tadi kan kita set di 80 ya. Jadi kalau kita setnya kurang dari 34, kalau ini kan sekarang posisi baterai 34%. Kalau tadi kita set force mode-nya kurang dari 34, kayaknya sih dia nggak akan ngecharge ya. Jadi kurang dari 34, dia akan ngecharge sampai 34%, terus nanti dia mati lagi. Jadi kalau misalnya kita set force mode-nya di 40% lah, sekarang kan 33, nanti dia akan ngecharge dari 33 sampai 40% dan mesinnya akan mati, kayak gitu. Jadi ini kayak smart mode, tapi kita bisa ngatur lebih tinggi limitnya dan maksa untuk dia
ngecharge terus sampai persentase yang kita inginkan. Oke, sekarang kita jalan dulu. Nanti kita lihat sambil jalan ya. Dan nanti di akhir berapa persen kita dapat baterai. Sekarang di 33%. Oke, terima kasih. Oke, bisa dilihat ya. Ini indikator mesinnya sudah hidup warna merah. Posisi masih di 33%. Kita kondisi berjalan. Nah, dia ngecharge. Nanti kita lihat dapat berapa persen. Oke, ini kita posisi lagi di lampu merah. Dan bisa dilihat ya, ini mesin mati. Dan kita tadi perjalanan sekitar 7-8 menit kali ya. Sudah dapat sekitar dari 33 jadi 41%. Nah, ini mesin mati, AC hidup, semua dari baterai, tapi nggak untuk menggerak ya, untuk menggerak. Oke, kita baru setengah perjalanan. Nanti kita lihat begitu sampai di tempat, nanti kita bandingin kita jalan berapa kilo dan kita dapat berapa persen baterai. Oke. Ini juga udah turun konsumsi BBM-nya. Tadi kan 999 ya, sekarang jadi 47,6 untuk fuel efisiensi yang dari mesin. Oke. Nah, ini udah hijau. Kita jalan, kita lihat ya nanti mesinnya hidup. Nah, itu dia hidup mesinnya. Oke, nanti kita videoin lagi setelah sampai ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya sudah sampai di tempat tujuan saya. Jadi kita tadi sudah jalan sekitar setengah jam. Jarak yang kita tempuh itu tadi odol di awal itu 15.13 dan sekarang 15.28, jadi sekitar 15 kilo perjalanan. Saya jalan santai aja sekitar 40-60 km per jam. Dan fuel economy combine-nya tuh masih di 21,3 km per liter. Kalau untuk yang pure engine-nya aja memang turun. Tadi kan 999 karena kemarin saya pakai pure EV. Nah, sekarang udah turun dari 34,5. Nanti kalau makin jauh perjalanan pasti makin turun lagi sih. Nah, baterai yang kita dapat tadi kan 33% ya. Nah, kita dapat sekarang jadi 45%. Jadi perjalanan sekitar setengah jam dengan kecepatan 40-60, jarak yang ditempuh 15 kiloan, kita dapat sekitar 12% baterainya. Jadi sekarang di posisi di 45% ya. Ini masih power saving mode-nya ini force. Jadi nanti kalau kita jalan terus, perjalanannya agak panjang, dia akan ngecas terus sampai 80% baru mesinnya akan mati. Itu. Dan tadi saya perhatikan sih sepanjang perjalanan, kalau kecepatan kita konstan, penggeraknya itu sepertinya pure dari mesinnya sih. Jadi baterai itu hampir tidak ngeluarin listrik. Mungkin listrik yang maksudnya dari engine itu dia generate listrik ke generator, langsung diteruskan untuk gerakin motor ke roda. Jadi dia nggak ngambil energi listrik dari baterai lagi. Nah, kayaknya kalau kecepatannya konstan, dia akan lebih cepat penuh harusnya, karena baterai itu benar-benar nggak dipakai, dia dicas terus. Tapi kalau kita banyak stop and go, aku lihat dia baterai itu kadang masih ngeluarin listrik juga, ngeluarin energi untuk ngidupin menggerakkan roda, untuk menggerakkan motor listrik roda. Tapi kalau kita perjalanan speednya konstan, itu baterai dicas terus deh posisinya. Oke, jadi perjalanan 15 km, setengah jam, kita dapat sekitar 12% ya baterai, lumayan juga. Oke, sekian dulu, terima kasih. Oke, sedikit koreksi teman-teman. Jadi setelah saya baca lagi, di sini kan dibilang kalau rute kita banyak melewati pegunungan, daerah yang berbukit atau daerah yang padat jalanan trafiknya, dia menyarankan untuk men-set nilai yang persentase yang lebih tinggi, yang target charging kita. Jadi kita disarankan untuk men-set target charging yang lebih tinggi. Perkiraan saya sih mungkin karena kalau di banyak kondisi kecepatan yang tidak konstan ya,
di stop and go, terus juga di daerah perbukitan kan naik turun ya. Mungkin untuk mencegah dia baterainya itu terlalu banyak kayak keluar masuk lah istilahnya listriknya, dan mesin juga ngecasnya jadi tidak optimal karena baterainya kalau limitnya terlalu pendek nanti dia mesinnya mati. Terus udah stop and go kan banyak regen ya, dan naik turun juga pas turunan mungkin akan ada banyak regeneratif, jadi intinya charging dengan mesinnya jadi tidak optimal lah. Nah kalau untuk daerah yang jalannya konstan, perkotaan atau di tol, itu pakai pakai set angka yang lebih rendah, dia nggak terlalu masalah karena kecepatannya lebih konstan, jadi konsumsinya mungkin nggak terlalu banyak naik turun gitu. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin kalau ada yang lebih paham atau ada yang salah di penjelasan saya, bisa tolong dikoreksi ya. Terima kasih.